Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Akis Yuliansa, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah menulis karya ilmiah. Baik, di sini saya Vivioningsi akan memaparkan mengenai penelitian yang berjudul Pengembangan media daring berbasis audiovisual pada pembelajaran bahasa Indonesia materi cerpen siswa kelas 9. Bagian 1. Rencana penelitian. Latar belakang pendidik merupakan hak dan kewajiban warga negara yang harus dipenuhi baik melalui pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, pendidikan merupakan usaha yang direncanakan untuk mewujud proses pembelajaran, mengembangkan potensi didik agar memiliki spiritual keagamaan, kepribadian yang baik, kecerdasan, serta keterampilan. Belajar merupakan suatu kegiatan utama dalam proses pendidikan. Belajar sebagai proses menciptakan hubungan antara pengetahuan yang sudah dipahami dan pengetahuan yang baru. Daring adalah sebuah metode penyajian informasi dan fakta dengan menggunakan bantuan atau perantara teknologi internet. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang menggunakan jaring internet. Peneliti memilih pembelajaran daring disebabkan dengan kondisi kita yang sekarang semua aktivitas dilakukan secara terbatas, lebih banyak melakukan di rumah. Alasan peneliti memilih media daring audiovisual untuk pengajaran, untuk meningkatkan cara belajar siswa agar mudah memahami melalui video ataupun gambar animasi, karena pelajar lebih menyukai pembelajaran yang lebih simpel, mudah mereka pahami. Guru tidak lagi dominan di dalam kelas, melainkan siswa yang menjadi subjek belajar. Sebagai alat bantu, media mempunyai fungsi jalan tercapainya tujuan pengajaran pada siswa kelas 9. Materi pembelajaran cerpen merupakan tujuan penelitian dalam mengembangkan pemanfaatan sistem belajar mengajar dengan menggunakan pengembangan R&D dengan media pembelajaran daring. Dapat kita simpulkan bahwa pendidikan merupakan hak dan kewajiban warga negara yang harus dipenuhi baik melalui pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Dari merupakan media atau metode penyajian informasi dan fakta dengan menggunakan bantuan perantara teknologi internet. Pembelajaran akan lebih efektif juga apabila menggunakan audio visual, objek dan kejadian yang menjadi bahan pengajaran dapat secara realistik menyerupai keadaan yang sebenarnya. Media audiovisual merupakan bentuk media pembelajaran yang Baik, di sini rumusan masalah umum. Bagaimana cara mengembangkan media daring berbasis audio visual pada pembelajaran bahasa Indonesia materi cerpen siswa kelas 9. Rumusan khusus ini ada 3. Yang pertama, bagaimana kelayakan media daring berbasis audiovisual pada pembelajaran bahasa Indonesia materi cerpen siswa kelas 9. Yang kedua, bagaimana keefektifan media daring berbasis audiovisual pada pembelajaran bahasa Indonesia materi cerpen siswa kelas 9. Yang ketiga, bagaimana aktivitas siswa dalam penerapan media daring berbasis audiovisual pada pembelajaran bahasa Indonesia materi cerpen siswa kelas 9. Tujuan penelitian ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui kelayakan media daring berbasis audiovisual pada pembelajaran bahasa Indonesia materi cerpen siswa kelas 9.
Yang kedua, untuk mengetahui keefektifan media daring berbasis audio visual pada pembelajaran bahasa Indonesia materi cerpen siswa kelas 9. Yang ketiga, mengetahui aktivitas siswa dalam penerapan media daring berbasis audio visual pada pembelajaran bahasa Indonesia materi cerpen siswa kelas 9. Bab 2 Kajian Mustakah. A. Hakikat belajar. Dalam Teriga mendefinisikan belajar sebagai proses menciptakan hubungan antara pengetahuan yang sudah dipahami dengan pengetahuan yang baru. B. Bahasa Indonesia. Bahasa sebagai alat komunikasi antara manusia, karena dengan bahasa orang bisa berinteraksi dengan sesamanya dan bahasa merupakan sumber daya bagi kehidupan bermasyarakat. C. Media daring. Media daring merupakan sebuah perangkap lunak yang membantu sistem kerja sebagai perangkat keras dalam menjalankan fungsinya sebagai media komunikasi yang terintegrasi secara luas. Melalui media daring, komunikasi integrasi dalam sebuah sistem terpadu sehingga penggunaan dapat berbagai informasi. D. Audiovisual. Salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru ialah media audiovisual. Media audiovisual merupakan media yang dapat menyajikan gambar bergerak, warna, dan serta penjelasan berupa tulisan. Media audiovisual untuk mengajar yang mengandung pesan dalam bentuk auditif atau pita suara atau piring suara yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga terjadinya proses belajar mengajar. Yang terakhir yaitu pengertian cerpen. Cerpen merupakan salah satu jenis karya sastra yang memaparkan kisah atau cerita mengenai manusia beserta seluk-beluknya lewat tulisan pendek dan singkat. Bab 3 Metode penelitian. A. Metode penelitian di sini menggunakan metode Research and Development atau R&D adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. B. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian dan penguji dilaksanakan di SMP 1 Skadohilir dan di kampus IKIP PRI Pontianak. Waktu penelitian dilaksanakan secara bertahap. Yang pertama, tahap persiapan meliputi pengajuan judul, pembuatan proposal, permohonan izin, dan konsultasi. Alokasi waktu pada bulan November tahun 2020 sampai Januari tahun 2021. Tahap pengembangan meliputi semua kegiatan yang mencakup pengembangan produk. Alokasi waktu sampai bulan November dan Maret tahun 2021. Tahap penelitian meliputi semua kegiatan yang berlangsung di lapangan, yaitu uji coba dan pelaksanaan pengambilan data. Alokasi waktu mulai bulan April sampai akhir Mei 2021. Tahap penyelesaian meliputi analisis data dan penyusunan laporan serta perbanyakannya. Alokasi waktu mulai bulan Juni tahun 2021 sampai dengan Oktober tahun 2021. Sampel dan prosedur penelitian pengembangan. Sampel di sini yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif. Sampel dalam penelitian ini hanya melibatkan satu kelas, yaitu kelas 9G eksperimen. Proses penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengumpulan informasi awal. Yang pertama, pada tahap ini peneliti melakukan studi pendahuluan atau studi eksploratif untuk mengkaji, menyelidik, dan mengumpulkan informasi. Langkah ini dilakukan dengan datang ke SMP Negeri 1 Skadohilir. Perencanaan atau planning. Pada tahap ini, peneliti membuat rencana desain pengembangan produk
Bagian ketiga, pengembangan format produk awal. Pada tahap ini, penelitian mulai mengembangkan media daring audiovisual. Pengembangan media daring audiovisual akan selalu dikonsultasi dengan dosen pembimbing. Uji coba awal. Sebelum uji coba awal, media daring audiovisual yang dilakukan dievaluasi terlebih dahulu. Evaluasi yang dilakukan adalah uji validasi media daring audiovisual tersebut. Revisi produk. Melakukan revisi berdasarkan hasil validasi, yaitu perbaikan dan penyempurnaan terhadap media daring audiovisual. Uji coba lapangan. Melakukan uji coba lapangan. Uji coba dilakukan peneliti hanya di satu sekolah. Uji coba tersebut bertujuan untuk mengetahui kelayakan media daring audiovisual yang telah dikembangkan. Dari uji coba lapangan ini akan diperoleh teks hasil belajar siswa dan mengetahui keefektifan media daring audiovisual tersebut. Selain itu, peneliti melakukan penyebaran angket siswa yang bertujuan untuk respon siswa terhadap media daring audiovisual yang telah dikembangkan sehingga media daring audiovisual dapat diketahui tingkat kepastiannya. Revisi produk. Melakukan revisi setelah uji coba lapangan, yaitu memperbaiki dan menyempurnakan produk berdasarkan masukan dan saran-saran hasil uji. Baik, itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.